Dalam bercerita tuh biasanya kalau bahasa gue enak banget. Dalam bercerita tuh kita ada raja, ada penjahat, ada polisi. Kita rajanya lah. Ya kalau perempuan ratu ya. Kita ratunya, kita yang berkuasa. Terus kalau misalnya kita lagi bercerita, itu ada penjahat. Penjahat tuh kalau gue mengistilahkan mereka adalah penjahat. Orang-orang yang nanya, orang-orang yang nyelutup, orang-orang yang tiba-tiba ngasih tahu ngebocorin ending ceritanya kayak gimana. Atau nggak, oh iya tahu, abis ini begitu idenya kawin sama anak kecil itu. Anak kecil kawin, jadi dia dengan imajinasinya sendiri tiba-tiba membuat jalan cerita macam-macam lah. Itu penjahat, itu penjahat. Tapi kadang muncul polisi itu yang bener kita kan mendengar cerita dulu. Kadang ngasih ya. Kalau nggak, berisik dulu. Tak bilangin ini loh. Itu polisi. Dia polisi itu yang belain kita. Tapi jangan percaya semuanya pada polisi kan. Jadi kalau misalnya ada yang komen, ada yang nanya, ada yang apa, tanggapi, direspon, dijawab pertanyaannya. Tapi pendek aja. Habis itu langsung masuk lagi ke cerita. Jangan terlalu lama. Jangan membuang-buang waktu pada orang-orang itu. Karena kita harus memperhatikan crowd yang lebih luas lagi. Gitu. Tapi kita juga tidak memaksakan keinginan mereka untuk bertanya atau single out. Itu kan single out. Bertanya, merespon, nyeletuk itu single out. Jadi apa yang dalam pikiran mereka, kalau anak-anak itu langsung nyeletuk, langsung ngomong. Kalau orang dewasa itu enggak, disimpan dulu, diam dulu, dikumpulin dulu, baru ntar belakangan nanya atau ngomong di belakang. Biasanya kayak gitu. Nah kalau anak-anak tanggepin aja. Kalau misalnya nggak berhasil, biasanya ditanggepin pertama dia akan diam karena udah. Tapi kalau misalnya ada beberapa anak ditanggepin sekali, dia akan terus-terusan. Nah kalau misalnya kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan berikutnya udah didiemin, kita langsung bercerita aja terus. Kita mengalihkan ke yang lain. Kita kasih gestur tangan, bentar ya, terus bercerita. Harusnya mereka akan ngerti. Kalau nggak ngerti juga, suruh maju ke depan. Maju ke depan, suruh ikut bercerita. Wah, jangan pernah mentang-mentang gue bilang itu adalah penjahat. Jangan pernah mencap mereka adalah anak nakal, penjahat, bandel, sampah negeri dong. Masyarakat kan enggak. Negeri dong. Jangan mencap dengan itu. Tapi itu malah bagus, berarti anaknya kan aktif. Kita harus selalu berbaik sangka dalam urusan anak-anak. Jangan pernah berpikiran negatif. Kalau misalnya ada yang seperti itu, ajak mereka ke depan. Siapa nih yang tahu ceritanya? Sini maju ke depan. Biasanya ada dua. Pertama, nggak mau, ya udah, lanjut cerita lancar. Yang kedua, dia mau maju. Kalau udah mau maju, case berikutnya adalah duduk dekat kita. Oke, kita cerita bareng ya. Nanti kalau misalnya kakak bilang kamu yang ngomong, kamu yang ganti yang ngomong. Kita cerita ya terus. Nah, kira-kira habis ini siapa? Baru dia ngomong. Biasanya dari situ dia akan diem atau dia akan ikut bercerita. Tapi kalau misalnya dia akan ikut bercerita, itu kan kita yang mengendalikan dan itu akan lebih mudah. Itu biasanya tidak akan sampai sejauh itu. Tapi kalau misalnya dia tetap maju dan dia tiba-tiba, oke kak, aku yang cerita. Dia tiba-tiba pulang aja mendingan. Tapi nggak akan ada. Biasanya belakangan akan ada lebih banyak yang mau maju. Kakak saya tahu ceritanya. Dan itu balik lagi ke apa yang tadi gue udah bilang. Bukan fokusnya adalah menyelesaikan sebuah cerita, tapi pengalaman bersamanya itu. Ya kalau masalah makin banyak yang mau maju, udah kita cerita sama-sama aja. Gampang, tinggal belok-belokin aja. Malah kan mempermudah kita. Nah, harus kita yang cerita, tapi mereka kita tidak sama. Dibikin gampang. Oke, dari mana ya? Itu sama ya, sudah menjawab ya. Bagaimana mengatasi anak-anak yang nakal? Iya. Ada yang mana ya? Oke, lanjut ya. Oh, udah bisa. Nah, ini kan kelihatan jago. Ini lagi dongeng yang tahu. Ini tahu buku temen gue, dia bikin QB. Dulu QB, sekarang udah gak ada kan. QB World Books. Ini waktu di Kemang, jadi dia tiba-tiba ngontak, nggak dibayar. Ada anak sekolah ini mau datang, ada tour gitu. Ayo dong, lo datang dong dongeng. Ya karena ada kan di Kemang, gue datang dongeng atau cerita. Ini karena senang aja. Oke. Ini gue ada pesan sponsor. Ini ada satu ajakan untuk mendongeng 20 menit sehari ke buah hati Anda. Jadi Anda kalau misalnya punya buah dan punya hati,
pentingnya. Oke, kreatif storytelling ini yang kedua. Storytelling itu sebenarnya mendongeng. Jadi yang akan kita lakukan adalah activity dalam bukan bagian dari sebuah cerita. Jadi dongeng bukan bagian dari sebuah cerita, tapi dongeng sebagai sebuah activity atau storytelling. Oke, kalau misalnya dongeng sebagai sebuah kegiatan itu sedikit berbeda dengan ritual. Ini gue untuk bikin ada pertunjukan kecil itu, gue bikin panggung kecil Bogor. Kita dongeng ini di Merapi kalau nggak salah. Ini pengungsi Merapi yang di Jogja. Dan ini harus fleksibel. Gue bawa semua properti, bawa hand puppet, bawa finger puppet, bawa kertas origami, bawa macam-macam, bawa sapu tangan, bawa kaos kaki. Semuanya gue bawa kertas scrap, bawa gabus, bawa macam-macam lah. Karena dongeng itu bisa kita bikin sambil crafting dan lain-lain. Termasuk bawa kumis-kumisan itu segala macam. Tapi itu bukan semua yang gue pakai, bukan gue semua yang pakai. Nanti kita bikin games. Jadi ada story games. Story games itu anak-anak kita ajak bermain, dan dalam bermain itu adalah ada sebuah ceritanya. Nanti mereka ada yang jadi apa-apa, dan gue dandanin pakai spidol, pakai itu. Kadang gue pakai spidol yang permanen. Nah ini bagian depannya. Jelek kan? Makanya mereka semua ketawa, tarik. Makanya ngeliatnya karena depannya kayak gini. Oke, kita akan bicara tentang mendongeng. Senjata utamanya adalah ini, cerita. Lo gak akan pernah bisa mendongeng tanpa cerita, ya kan? Lo diminta dongeng terus tiba-tiba, oke, sekarang kakak mau dongeng. Ceritanya berapa jam? Oh, udah habis ya. Ya lo harus memperhatikan banyak hal ketika lo mau memilih sebuah cerita. Tapi pilihan cerita yang lo suka itu udah pasti pertama. Kayak tadi, apapun ceritanya, kalau lo udah suka, pasti cara menyampaikannya akan bagus. Kedengarannya pasti akan enak. Oke? Cara memilih cerita sesuaikan dengan audiensnya. Itu ada berbagai macam hal yang perlu dikerjakan. Jadi ada yang pertama, audiensnya siapa dulu. Misalnya, jadi setiap usia itu ada perbedaan pilihan cerita. Usia prasekolah itu lebih banyak mereka suka pada cerita-cerita fabel, cerita-cerita binatang, atau cerita-cerita tokoh-tokoh yang bukan orang, bukan binatang, tapi mereka bisa berbicara. Misalnya bangunan bisa bicara, mobil bisa bicara, kereta api, otomotif, apalah perkakas, botol minum bisa ngomong, macam-macam. Itu prasekolah. Karakternya tidak terlalu banyak, ceritanya tidak terlalu panjang, temanya cuma satu, karakternya paling cuma 2 atau 3, paling banyak 3 atau 4 lah. Ceritanya cuma satu. Terus biasanya pengenalan kegiatan sehari-hari, misalnya cuma mengenalin tentang gosok gigi, mengenalin tentang mengikat sepatu, mengenalin tentang gimana cara pakai baju, hal-hal yang simpel sederhana tentang sarapan, gitu doang, cuci tangan. Oke? Kalau di atas itu sampai usia 1, 2, 3 itu bisa mirip-mirip, tapi waktunya lebih banyak. Kalau anak prasekolah itu paling 10 menit, 15 menit satu cerita, atau enggak paling 5 menit. 10 menit itu udah jauh banget. Kalau anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bisa 15 menit. Di atasnya itu sampai kelas 6 itu bisa 20 sampai 30 menit. Kalau usia SMP, SMA itu bisa 40 sampai 1 jam. Kuliahan sampai orang-orang kerja, orang dewasa sampai usia 40-50 tahun itu bisa sampai 1 jam. Bisa turun sedikit sampai 40 menit. Dalam satu cerita ya, bukan 2 cerita. Kalau 2 cerita itu bisa lebih panjang lagi. Satu cerita 40 menit, 1 jam itu masih bisa. Lebih tua lagi, di atas 50 tahun itu baik lagi, setengah jam. Di atas 70 tahun, 80 tahun itu baik lagi 15 menit. Bila dari itu ya, ada nggak ya? Oke, itu pilihan ceritanya. Terus apa lagi? Usia SMP itu biasanya cerita-cerita petualangan, terus cerita-cerita detektif. Usia SMA itu biasanya cerita-cerita yang SMA kuliahan tuh motivating story,
inspiring stories, terus cerita yang nggak ketahuan endingnya apa, cerita yang menantang dari awal, riddle stories gitu-gitu. Terus yang lebih tua biasanya cerita-cerita nostalgia lah yang berhubungan dengan mereka, inspiring stories juga, tapi jauh-jauhin dari cerita kematian, cerita tentang anak. Oke, kalau ada yang mau nanya, suara itu juga penting. Kalau nggak pakai suara itu berarti namanya pantomim. Kalau kita bercerita itu kita menggunakan suara. Suara itu adalah tools yang paling utama juga. Ada satu teknik kemampuan untuk berubah-ubah suara, tapi sebenarnya itu nggak terlalu penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana memasukkan karakter sebuah cerita atau tokoh dalam suara. Itu aja yang penting. Tapi itu juga bisa ditambah dengan ada satu namanya mimik wajah. Ceritanya akan berbeda kalau misalnya kita bercerita tapi tidak menggunakan mimik wajah. Misalnya begini. Ya misalnya lagi sambil cerita, tapi kita cerita biasa aja, terus nggak pakai mimik wajah, jadi nggak pakai ekspresi. Tiba-tiba anak-anak itu berlari dengan cepat. Mereka berhenti karena mereka melihat raksasa. Wah! Mereka berlari lagi karena mereka takut dikejar raksasa. Muka itu datar, ya biasa. Anak-anak mikir,